Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Garap lahan negara, petani di Lebak diusir kelompok preman bersenjata tajam. Orang tua di Tangerang Selatan kebingungan beli seragam sekolah anak. Sengketa lahan SD Negeri Kuranji belum berakhir, gerbang sempat kembali disegel. Sejumlah petani di Desa Muara II, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, menjadi korban intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Dalam video amatir yang viral di media sosial, sekelompok orang mendatangi petani dan merusak tanaman serta mengancam dengan menggunakan senjata tajam kepada para petani. Peristiwa itu terjadi saat sejumlah petani berjumlah sekitar 30 orang tengah menggarap lahan perkebunan sekitar pukul 8 pagi. Para preman juga turut merusak tanaman petani, mulai dari pisang, singkong, kelapa, dan merobohkan paksa 4 gubuk yang sebelumnya dibangun oleh para petani. Kelompok orang tidak dikenal tersebut membubarkan aktivitas petani lantaran tidak terima lahan perkebunan karet milik salah satu perusahaan ini dimanfaatkan oleh warga. Orang tidak dikenal tersebut meminta warga untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar lahan perusahaan. Posisinya kan saya lagi menanam pisang nih. Saya lagi posisi menanam pisang. Nah, tiba-tiba datanglah segerombolan mereka ke sini. Pada nyerang, pada mau golok, gitu kan. Nah, waktu saya di sono, mereka banyak orang. Nah, setelah itu mereka lari ke sini sampai ngerobohin saung posko kami para petani gitu. Nah, di sini banyak juga yang diancam, ditakut-takutin pakai golok gitu kan. Semuanya pada bawa golok waktu itu. Semua kami sebagai petani ya merasa ketakutan waktu itu. Setelah kejadian tersebut, 2 orang petani mengalami trauma karena sempat diancam dengan menggunakan senjata tajam. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Nur Febri Susanti, ibu rumah tangga ini mengalami kesulitan menyekolahkan 2 anaknya ke Sekolah Dasar Negeri Ciledug Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sebab ia yang hanya memiliki pendapatan dari hasil menjual pempek dan suami sebagai juru parkir, sehingga tidak mampu memenuhi permintaan pihak sekolah untuk membayar biaya seragam sebesar 2,2 juta rupiah untuk kedua anaknya. Meskipun orang tua siswa sempat meminta keringanan kepada pihak sekolah, namun langkah itu tidak membuahkan hasil. Bahkan pembayaran seragam harus melalui rekening pribadi kepala sekolah. Hal itu pun membuat dirinya tidak nyaman, sehingga pengalaman itu ia bagikan ke media sosial. Uang sebesar 1,1 juta rupiah tersebut hanya mendapatkan baju muslim, batik, rompi, topi, dan atribut lainnya, serta buku paket. Sekolahnya sendiri langsung bilang, ini Bu, Ibu udah tahu biayanya? Saya bilang, belum Bu. Kepala sekolahnya bilang, biayanya 1.100.000, dia bilang gitu, biayanya 1.100.000, dan itu yang didapat baju batik, seragam batik, olahraga, sama muslim. Terus aku nanya, bisa dicicil nggak Bu? Aku nanya seperti itu ya Mas. Kepala sekolah bilang, oh, kalau bisa mah jangan dicicil Bu. Nah, ngomongnya seperti itu, karena kan kasihan anaknya, nanti temannya pakai baju sama dia nggak sama gitu. Terus saya bilang, aduh kan saya jadi kepikiran ya Mas, sebagai orang tua saya jadi kepikiran, penghasilan suami saya cuma tukang parkir, saya juga kadang jualan.
kepikiran kan, kalau nggak bisa dicicil seperti apa ya, gimana ya gitu, saya bayarnya gimana gitu kan. Sedangkan Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan melalui surat edaran pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, terlebih soal paksaan meminta kepada orang tua murid untuk membayar biaya seragam maupun pembelian buku pakaian. Dari Dinas Pendidikan melalui Pak Kadis sudah membuat surat edaran melarang terkait kaitan dengan iuran-iuran, dan kami memastikan dan kami juga memantau dari informasi medsos dan sebagainya, dan kami juga langsung melakukan sidak melalui kasih peserta didik, dan kita akan melakukan pemanggilan. Prinsipnya bahwa tidak dibolehkan terkait yang disebutkan tadi. Kami akan memastikan bahwa masyarakat akan masuk sekolah di sana, dan kami memastikan bahwa tidak ada iuran-iuran. Paling tidak jika ada anak yang pindah sekolah tadi, bahwasanya pakailah seragam yang ada. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan akan memanggil dan memeriksa Kepala SD Negeri Ciledug Barat sebagai penindakan dalam dugaan penyalahgunaan aturan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Dua pencuri motor yang sudah melakukan pencurian di puluhan TKP ditangkap anggota dari Unit Reskrim Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku berinisial CB dan RP hanya meminta ampun saat petugas menangkapnya. Tak sampai di situ, polisi juga menemukan kunci letter T di semak-semak yang dibuang salah seorang pelaku. Salah satu pencurian yang dilakukan pelaku yakni di Kunciran Pinang, Kota Tangerang. Pencurian dilakukan saat korbannya berolahraga di fasilitas jogging track Alam Sutra. Sepeda motor hasil curian dijual dengan kisaran harga 2,5 hingga 3 juta rupiah. Pengungkapan kasus pencurian sepeda motor, alhamdulillah unit kami, unit reskrim berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Dari tangannya didapatkan 1 set kunci letter T, kemudian sepeda motor hasil curian, dan hasil pengembangan kita dapatkan 10 unit sepeda motor hasil curian. Polisi masih mengejar salah seorang pelaku berinisial J yang merupakan penadah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku diancam kurungan penjara paling lama 9 tahun. Bagi masyarakat yang kehilangan kendaraan bermotor, dapat mendatangi Polsek Pinang dengan membawa bukti kepemilikan untuk pencocokan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.